Balik. Balik. Siap. Lanjut. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pada malam hari ini kita berjumpa di kelas matematika ya. Yap. Untuk kelas matematika ini saya akan menyampaikan dari sebuah slide. Nah, sebelumnya saya absen dulu di sini. Pak Gibson ada? Ada Pak, siap. Pak Gofur, hadir. Pak Muhib? Hadir Pak, selalu. Pak Guntur? Oh, Trenggalek siap, hadir. Oke, Bu Guru Lina? Hilang Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Pak Master sedang angkat tangan. Pak Mas Ragus. Tangannya sakit ya. Tangannya sakit ya. Ya, alhamdulillah ya. Oke, sebelumnya ini saya mau coba share dulu, share PowerPoint yang sudah tersimpan di drive saya ya, tentang materi bangun datar segi 4. Nah, khususnya di sini akan saya bahas adalah persegi. Masuk. Kalau berbicara segi 4 ya, kalau berbicara segi 4 sebenarnya ada banyak. Nah, saya ambil salah satunya saja, persegi di sini ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menggambar persegi, bagaimana bagian-bagian persegi, serta apa saja yang kita hitung dari persegi ya. Nah, ini yang pertama tentang bagaimana sih kita asal-usul persegi itu. Nah, ini persegi ya, kita buat dulu gambar perseginya. Nah, untuk persegi ini kita buat pertama kali dari sebuah garis. Yang satu garis ini kita duplikat. Nah, kita duplikat seperti itu. Satu garis yang di bagian atas itu sama dengan garis yang di bagian pertama tadi. Kita duplikat lagi, ini untuk di bagian bawah. Dan satu bagian lagi kita duplikat untuk yang di bagian sisi pinggir satunya. Nah, di sini terlihat dia mempunyai 4 sisi, maka persegi itu merupakan salah satu bagian dari segi 4. Nah, di sini, nah ada sedikit, nah persegi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa melihat persegi secara sekilas, persegi itu yang bagaimana ya. Nah, lebih jelasnya lagi mengenai sifat-sifat persegi ya. Di sini sifat-sifat persegi sama seperti manusia ya, manusia mempunyai sifat-sifat. Nah, dilihat dari gambarnya tadi, persegi juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang ya, 4 sisinya sama panjang dan sisi yang berhadapan sejajar. Nah, sejajar itu kalau kita ibaratkan benda sehari-hari seperti hanya rel kereta api ya, sejajar, dia berdekatan namun tidak pernah bertemu. Wah, sayang sekali ya. Berdekatan tapi tidak pernah bertemu. Nah, yang kedua, kedua diagonalnya sama panjang ya. Diagonal itu ketika satu titik sudut ditarik ke titik sudut yang berada di yang lain, membelah lingkar, membelah bangun datar itu. Nah, itu diagonalnya. Kemudian kedua diagonalnya berpotongan dan membagi 2 sama panjang. Jadi perpotongan diagonal tadi, nah itu ada 2 sama panjang. Ada 2 diagonal tadi, sehingga ada 4 bagian yang itu sama panjang semuanya. Lalu kedua diagonalnya berpotongan membentuk sudut siku-siku. Nah, yang di tengah-tengah itu, nah perpotongan perempatannya yang di tengah itu sudut siku-siku. Nah, lalu yang kelima, sudut-sudutnya dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya. Nah, di sini dibagi 2-nya. Nah, terlihat di situ di gambar. Yang di pojok itu, jadi 90 derajat yang ada di pojok itu dibagi 2 oleh diagonalnya. Garis diagonal menjadi 2 yang sama besar, yaitu 45 dan 45 derajat. Oke. Nah, ada sedikit kesimpulan tentang persegi, tentang sifat-sifatnya. Ayo, Pak Guntur mungkin ada pendapat terlebih dahulu tentang persegi. Saya Pak Gofur masih mengamati.
gambarnya Oh, kok. masih Muhammad. Sama Mas tuh. Saya baru tahu kali ini bahwa ternyata persegi 4 tuh ya bagi 4 sama, baru tahu. Ya mohon maaf Pak ya, saya katrok Pak. Mohon maaf. Oh, Baru iya, tahu ini iya. gambar tadi. Nanti cari jendela-jendela yang deket-deketnya Pak Gibran Nanti ya. Pak Gufur, saya minta setnya bisa ya, minta filenya ini. Oh, siap. Ya. Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan lagi dulu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk apa itu segi 4? Nah, persegi, Mas, maaf. Jadi secara sederhana, persegi itu mempunyai definisi bangun segi 4 yang terbentuk dari 4 garis yang sama panjang dan sudutnya siku-siku itu pastinya. Kalau sama panjang saja ada yang sama panjang semuanya yaitu belah ketupat. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau agak dimencengkan jadi belah ketupat ya. Enak belah ketupat ya. Kemudian ini. Wah, ada lagu apa itu? Kemudian hal-hal ya, bagian-bagiannya dari segi 4. Nah, bagian-bagian dari persegi ini ya. Yang kita lihat dari bagian persegi itu yang pertama ada sisinya ya. Terus ada yang di bagian tengahnya itu namanya area atau biasa kita sebut di situ luas ya, luas daerah ya. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya itu area gitu aja dia bilang ya. Nah, bagian lain yang mungkin biasa kita amati keliling ya. Nah, keliling itu di bagian mana? Nah, ini nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya ini ya. Nah, ini yang pertama tentang bagian yang diukur, nah, yang dihitung biasanya dari persegi. Yang pertama yaitu luas daerah. Ya, luas daerah itu dihitung dari sisi kali sisi, ya. Yang mana sisinya itu di bagian pinggir. Ya. Lalu yang kedua adalah keliling, ya, 4 kali sisi. Karena sisinya ada 4, makanya keliling itu 4 kali sisi, ya. Nah, sisinya ada 4. Nah, oke, itu untuk persegi. Nah, ini ada sedikit materi ya, bisa untuk latihan. Ada 3 soal ya. Itu soal nomor 1, persegi yang sisinya 6 cm, nomor 2 persegi yang sisinya 8 cm, dan nomor 3 persegi yang sisinya 15 cm. Oke, cukup itu dulu yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada sharing dari Bapak Ibu mengenai materi persegi ini, atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang materi persegi ini. Monggo, saya persilahkan. Mr. Gopur, Mr. G dari saya. Iya Pak Guntur. Oke, saya ini mungkin hanya tanya saja atau sekedar jenengan berbagi pengalaman, karena jenengan memang basicnya adalah ahli di bidang matematika. Oke. Ya, jadi seperti ini, bagaimana cara mengajarkan konsep persegi atau bangun datar lah di kelas rendah, sehingga ketika nanti anak-anak itu di kelas tinggi, ya karo kono urung disetting untuk terbuka. Tidak lagi bermasalah tentang konsep. Nah, monggo. Pripun cara mengajarnya lah bagaimana? Untuk kelas rendah Pak ya? Iya, kelas rendah. Nah, sebenarnya untuk ini saya berbicara tentang pola pikir siswa dulu Pak ya. Jadi pola pikir siswa kelas 1 sampai kelas 3 itu mereka masih konkret ya. Mereka masih konkret sehingga perlu dihadirkan benda-benda yang bersifat konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ketika mereka sudah tahu konkretnya itu, ketika nanti masuk di kelas yang kelas atas, kelas 4 sampai kelas 6 yang mereka sudah semi abstrak, itu mereka sudah bisa membayangkan. Nah, kalau di tahap konkretnya mereka kurang, maka di tahap semi abstraknya itu ya mereka akan ini ya, akan nanggung. Suruh bayangkan tidak bisa membayangkan. Apalagi materi-materi geometri seperti ini
yang kebanyakan ya membayangkan. Ya. Berawal dari konsep di konkret tadi, dimulai dari benda konkret kan berarti. Iya. Contoh sederhana saja untuk materi penjumlahan dan pengurangan seperti itu ya. Itu sebenarnya kelas 1 dan kelas 2 harus dihadirkan benda nyata. Ya seperti zaman dulu kita diberikan lidi. Oh ya, betul. Ya yang seperti itu. Makanya ketika sudah kelas atas, perkalian pembagian itu ya kita sudah di luar kepala. Nah sekarang untuk menghadirkan benda-benda seperti itu kan ada banyak guru yang enggan untuk menghadirkan benda-benda seperti itu. Nah itu yang kesalahannya di kelas rendah itu seperti itu. Itu ya, mungkin kalau menurut sih memang paling Mas dan mungkin di cancel dulu ya. Oke. Monggo yang lain. Oke, Mas Gofur. Gofur ya. Tadi ada dari Pak Guntur di Trenggalek itu kan kalau tadi Gofur menyampaikan kelas rendah pembelajarannya harus dihadirkan benda nyata konkretnya ya. Ya. Ini kan kadang kalau di daerah saya kan di pedesaan itu repotnya kayak kemarin ada guru kelas 2 saya itu Pak sampai beliau pindah ke kelas 6. Gara-gara ada wali murid yang paham seperti jenengan. Saat ada materi itu tentang binatang buas ya, itu saya tertawa kemarin. Ada materi harimau. Ya pripun Pak mencari harimau di alam sekarang nggak ke binatang. Nah, saya kan jauh dari binatang nah itu loh. Akhirnya kemarin kita carikan video dan sebagainya. Itu kan juga ada sapras. Nah itu loh. Kendalanya di situ. Jadi mungkin nanti ke depan Pak Gofur bisa mengundang lagi kita. Kita kan trik-triknya Pak. Anda mengajar wilayah luar Jawa kan yang notabene kita anggap banyak pengalaman yang seru ya. Untuk nanti dibagikan pengalamannya Pak. Anda bisa buat tulisan, nanti bisa lakukan kita. Oke Pak ya, bagus itu Pak ya. Jadi untuk menghadirkan sesuatu yang nyata memang tantangannya di situ Pak, beratnya di situ. Misalkan ada olahraga gitu, materi renang, nggak ada kalau renang, bawa ke kolam renang, wah. Materi tinju, cari petinju kan ya repot Pak. Iya, gambar kan bisa mungkin. Iya, cuma ada beberapa hal yang memang kalau bahasanya itu ketika saya mendengar ketika saya cuma mendengar saya akan lupa, ketika saya melihat, ketika saya merasakan, dan ketika saya melakukan itu kan beda pasti. Ya. Betul. Nah, jadi tapi ya tetap kita melihat bagaimana kalau singa, kalau harimau ya kita bawakan yang mirip-mirip lah, bawakan kucing. Kalau mereka suruh serigala, suruh bawa wedus, bawakan saja Mas Muhib, gitu ya nggak apa-apa. Ya itu mungkin ya. Nanti terutama kalau yang di SD itu kan ya jujur saja saya baru awal untuk masuk di SD. Nah, sebelumnya saya kan biasanya ngajar di SMP, SMA ya. Ini sebuah pengalaman baru juga bagi saya di SD. Ya, jadi untuk saya masih belajar pola pikir bagaimana anak SD, bagaimana mengembangkan pola pikir matematis anak SD terutama. Jadi karena saya basicnya matematika, saya sedang berpikir bagaimana sih tahapan mengembangkan pola pikir matematis siswa itu dari kelas 1 sampai kelas 6 sehingga nanti kalau mereka masuk ke jenjang selanjutnya itu tidak terjadi jet lag. Karena kebanyakan kan sekarang banyak guru SMP yang menyalahkan guru SD karena pemahaman matematikanya payah gitu loh. Oh ya. Oke kan banyak pasti guru SMP yang menyalahkan ini bagaimana sih guru SD-nya dulu ngajarin matematikanya pasti kayak gitu. Mungkin dibuat gini Pak Mr. G
Ya nanti Oke. dibuat penelitian, jadi dibuat buku, nanti bisa di-sharing ke teman-teman. Insya Allah, rencananya seperti itu. Saya kalau yang buku kelas 6 saya sudah buat modulnya. Jadi yang untuk kelas rendahnya nanti insya Allah ya. Siap. Saya dibagi Pak Gofur. Tirannya untuk Iya, matematika siap. pertama tadi. Karena kita sama-sama CS di Kalau guru matematika saya pinternya cuma setahun berapa kali angsuran gitu Pak Gofur. Oh iya. 12 Kalau itu kali. sama, Pak. Tahu tadi bukan di sini gitu loh. Ya, Kalau masalah keuangan kita punya masalah yang sama. Tidak usah di-share di sini. Iya, saya minta Pak Agus itu loh. Pak Master Trainer loh, mungkin bisa bagi-bagi. Oke, Ngoten ada lagi mungkin tanggapan? Wis ngene lho, ngene tak tokne. Ya, ini ya. Nggih, ada tanggapan dari Pak Master Master mungkin yang sudah Pak Master yang sudah berpuluh-puluh tahun untuk mengajar materi SD kelas 6 terutama gitu, Pak Master. Ya, yang sering kali mengirim anak didiknya lomba. Nah, itu. Lomba pramuka mungkin di sini senang, di sana senang. Ya. Oke, Mister Su, Master Agus, monggo. Nggih, pripun. Sik apa nyambi-nyambi. Ngowahi iki lho, ngowahi sapa? Koirun Ufanisha iki lho. Bolone sapa to, Guys? Tapi mawon dong. Astagfirullahaladzim. Ngowahi dulu jenenge ora jenenge njaluk doai ngene lho. Sapa wis ngowahi kuwi? Enggak ya, rasa terus. Tadi bantu Pak Gibson. Open nih. Pak Gofur. Nggih. Saya mohon izin ya. Saya enggak keluar, hanya saya matikan suaranya. Saya perjalanan ke gedung bulu tangkis ya. Oh iya, monggo Pak, monggo. Silakan. Satunya namplek ini. Nggih. Bulu teplok ya. Ya, bulu teplok. Nanti saya kirim gambarnya. Nggih, saya khawatir. Siap. Sudah 21 menit, sudah 22 menit. Bagaimana? Monggo Bapak Ibu. Dari saya cukup pas. Oh ya, nanti kapan-kapan kita sambung lagi sharing-sharing tentang matematika sekolah dasar terutama. Menarik ini bagi saya karena masih belum terpecahkan ini bagaimana untuk membangun konsep matematis di tingkat dasar ya. Nanti kita pakai aplikasi ini aja biar lebih mudah. Oh siap. Nanti kalau perlu semua anggota kelas itu diundang semua ya. Siap. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sama-sama untuk kehadirannya, untuk partisipasinya dan untuk ilmunya. Ya. Nanti iya sudah saya download absennya, tenang saja ya. Ya untuk rekaman ini nanti akan saya bagi, nanti saya upload juga di channel saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. G. Oke, sami-sami.